Halo semuanya, kenalin nama aku Fitri Nuraini. Pada kesempatan kali ini aku akan bahas mengenai kasus yang terjadi pada Telkom Group yang dimana berkaitan dengan etika profesi PR. Jadi pada bulan Mei tahun 2025 kemarin, Telkom Group menjadi sorotan publik nih teman-teman setelah muncul dugaan adanya pembatasan kebebasan pers terkait adanya pemberitaan dugaan korupsi internal di perusahaan tersebut. Nah, pembatasan kebebasan pers itu kayak gimana sih? Contohnya nih, teman-teman searching di Google atau di Safari mengenai kasus korupsi Telkom Group. Nah, pas kalian cari, itu udah nggak ada beritanya. Jadi udah nggak bisa diakses lagi sama publik. Even kalian sebelumnya pernah nyari terus ada, terus kalian nyari lagi dan nggak ada, itu karena di take down sama media-media online. Kenapa? Kok bisa? Karena dari pihak Telkom Group itu sendiri menawarkan sebuah kerjasama periklanan kepada media-media online. Untuk apa tujuannya? Untuk mengurangi atau memberhentikan berita-berita negatif terhadap perusahaan tersebut. Nah, terus gimana sih peran PR dari Telkom Group ini sendiri dalam menghadapi kasus ini? Yang aku tangkap ya, dan menurut pribadi aku sendiri, langkah yang diambil itu cenderung defensif ya dalam menghadapi kritik. Jadi alih-alih mengadakan klarifikasi secara terbuka, transparansi, dan membuka dialog dengan media-media online, jadi PR dari pihak perusahaan ini tuh lebih ke memprotek banget perusahaannya. Ya, memang peran PR itu untuk memprotek perusahaan, tapi dalam kasus ini tuh beda, udah beda banget. Jadi um, dalam kondisi ini pun jadi orang-orang pikir kayak, oh ya udah, peran PR di sebuah perusahaan tuh emang buat memprotek perusahaan itu sendiri. Kan masih ada peran-peran PR lain, contohnya kayak pengelolaan komunikasi yang transparan dan juga etis seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya bagaimana langkah yang tepat yang harus diambil oleh PR dari Telkom Group ini sendiri, menurut aku pertama pastinya harus adanya transparansi terbuka ya, klarifikasi terbuka yang transparan dan akurat, terus juga menghormati kebebasan pers dalam membuat berita-berita. Jadi nggak ada lah, nggak perlu lagi kayak dibungkam-bungkam seperti itu, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial karena Telkom Group ini sendiri itu sebagai BUMN atau badan usaha milik negara seperti itu. Dan for reminder buat teman-teman yang emang pengen berkarir di dunia public relations atau humas di sebuah instansi ataupun perusahaan, even itu kecil pun, kalian harus hati-hati banget dalam mengambil langkah ketika ada isu yang terjadi di perusahaan kalian. Karena kalau kalian udah salah ngambil langkah nih buat isu kalian, isu itu tuh bakal menjadi kasus buat perusahaan kalian itu sendiri seperti itu. Mungkin cukup dari aku mengenai etika profesi PR. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, sampai jumpa lagi.